Kenapa sih cewek tuh anggapan ada 10 cowok bilang dia cantik, tapi ketika cowok ke-11 bilang dia kayak enggak, dia biasa aja, dia akan menghiraukan 10 orang yang bilang dia cantik, dan dia akan mempertanyakan self-worth dia berdasarkan karena ada satu orang itu yang ngomong kayak enggak, biasa aja gitu. It's me Feren. And it's me Jessica. Balik lagi ke Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your finding your self-worth era, this is the right channel for you. Jadi kemarin tiba-tiba aku kepikir, kayak kenapa sih kalau misalnya cewek habis putus, biasanya tuh mereka suka mempertanyakan self-worth mereka. Nggak cuma habis putus sih, misalnya habis di reject, lagi deket, lagi PDKT misalnya gitu kan, terus nggak jadi gitu, pasti mereka kayak apa gue kurang cantik, apa gue kurang apa gitu. Aku nggak tahu kamu relate atau enggak, cuman kemarin ada seseorang ngomong ke aku gini, kenapa sih cewek tuh anggapan ada 10 cowok bilang dia cantik, tapi ketika cowok ke-11 bilang dia kayak enggak, dia biasa aja, dia akan menghiraukan 10 orang yang bilang dia cantik, dan dia akan mempertanyakan self-worth dia berdasarkan karena ada satu orang itu yang ngomong kayak enggak, biasa aja gitu. Bener banget. Itu gue yang dulu banget. Dulu gue literally mau semua orang ngomong gue cantik, tapi kalau ada satu orang yang ngomong gue kayak bukan tipe gue atau nggak kayak jelek atau nggak biasa aja, gue langsung kayak gue harus gimana biar orang ini juga mikir gue cantik gitu loh. Betul. Setelah aku baca-baca, katanya tuh masih banyak perempuan tuh yang suka menilai self-worth mereka berdasarkan apa yang orang pikir tentang dia. Padahal menurut aku self-worth itu, aku kasih coba perumpamaan biar mungkin teman-teman di sini juga kebayang. Sebenarnya tuh ada hubungannya perumpamaan mobil ini dengan kita para cewek-cewek. Anggapan ada satu mobil Porsche misalnya gitu kan. Ada 3 cowok yang lewat. Cowok yang pertama ngerasa kayak, ih gila, ini mobil mahal banget, ini mobil kayaknya nggak bisa gue afford dan gue nggak tertarik karena menurut gue biasa aja mobilnya gitu. Cowok kedua datang ngeliat mobil ini kayak, oh gila cantik banget mobilnya, gila gue pengen banget sih punya mobil ini, tapi gue nggak bisa afford this car. Oke, pass. Ya kan? Ada juga cowok ketiga yang dia ngerasa kayak ini mobil sesuai banget dengan apa yang gue cari, ini mobil bener-bener cocok banget buat kegiatan gue, untuk kayak kehidupan dan lifestyle gue, dan gue bisa afford. Bukannya gue menyamakan kita dengan mobil, cuman maksudnya perumpamaan ini tuh itu adalah bagaimana paham. cowok melihat worth suatu barang, misalnya mobil itu. Begitu juga dengan perempuan. Mungkin ada orang yang merasa kayak, oh enggak dia biasa aja karena mungkin kita nggak cocok apa gimana. Bukan berarti kamu harus menyesuaikan, bukan berarti mobil Porsche itu harus kayak cowok ini nggak bisa afford mobil ini terus gue bikin jadi murah. Itu kan bukan begitu. Value kamu kan value kamu adalah Porsche. Kenapa kamu harus memfit in supaya kamu harganya mungkin seperti mobil-mobil lainnya gitu. Yang benar itu adalah gimana kamu cari customer atau seseorang yang attract sama kamu, yang bisa afford yang bisa afford kamu, dan juga nggak tahu ya afford adalah kata yang bagus atau enggak, tapi intinya yang memang punya interest yang sama dan memang kalian bener selevel gitu. Juga yang banyak gue lihat ya Ci, setelah kayak cewek itu habis diputusin atau enggak, kayak setelah cewek tuh kayak udah nggak jadi sama PDKT-nya dia tuh kayak punya fase dimana dia tuh kayak, gue tuh pengen nunjukin lu kayak what you have lost gitu loh. Dia tuh pengen nunjukin lu my worth, kayak harga gue, kayak bukan harga lah, kayak value gue gitu loh, yang kayak pengen kelihatan kayak udah glow up, pengen kelihatan lebih cantik dari usual, pengen lebih kulitnya lebih glowy atau gimana gitu kan. Tapi yang gue lihat juga cenderung behavior ini tuh jatuhnya lebih ke desperate. Karena menurut gue ya, kenapa kalian harus go through all these lengths to prove to someone yang mungkin gak bisa lihat value kalian in the first place. Kayak for example gini, yang kayak tadi perumpamaan Ci tentang Porsche. Mau itu Porsche dipoles, mau itu dikasih warna lain, mau itu dikasih tahu harga benefitnya baru apa, mungkin misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya tetap it's to the wrong customer, orang tuh tetap nggak bakal bisa beli, ngelihat orang tuh tetap nggak bakal interested juga, nggak bakal mikir kayak, oh iya ya Porsche ini worth it juga ya gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi ketika cewek mereka sengaja mereka menunjukkan yang kayak, oh gue tuh gini loh, gue tuh pengen nunjukin lu kalau misalnya gue tuh gini, ketika intentionnya tuh sengaja gue pengen nunjukin lu, that's where she's wrong. Karena menurut gue dan menurut kita, I think menurut kita berdua ya, ada beberapa mindset yang kayak cewek tuh harus terapin ke diri mereka sendiri
supaya people will respect her better. Dan salah satu cara tuh bukan yang kayak gua mau nunjukin kalian kalau gue tuh gini gitu. Malah ketika kayak kita mencoba untuk kayak gue mau proof lo, habis gue putus tuh lihat nih gue glow up, malah bikin cowok jadi nggak respect sama kamu, dan malah kelihatannya kelihatannya kamu terlalu begging for something and desperate for something yang ujung-ujungnya dia malah nggak respect sama kamu gitu. Ngomongin tentang respect, jadi kemarin kita berdua kita nanya ke teman-teman cowok kita tentang hal apa aja sih yang membuat cowok tuh respect sama cewek ketika mereka ngelakuin beberapa hal ini. Nah, jadi kita udah ngumpulin dan kita bakal share sama kalian. So, kita mulai dari yang pertama. Kalau kamu ngelakuin ini, cowok bakal respect kamu. Yang pertama, itu adalah be confident. Artinya, confident di sini tuh bukan hanya kayak kamu pede, kayak kamu bukan hanya secara physical aja. Kayak itu lebih kayak kamu accept kalau nggak semua orang itu tuh bakal suka sama kamu. Itu adalah the real confident gitu. Jadi it's about not caring when someone nggak suka atau kayak nggak harus semua orang tuh menerima dan agree with you gitu. Nah, di situ tuh dimana kita dicoba untuk bisa menerima diri kita sendiri. Kita bisa untuk mencintai diri kita sendiri. Kayak tadi aku bilang, kalau misalnya confident itu nggak selalu harus ngomongin tentang penampilan. Aku nanya balik ke temen aku. Kayak bukannya memang cowok tuh sukanya cewek yang kayak dari penampilan luarnya tuh selalu rapi, pede dengan apa yang dia pakai, pede dengan mungkin hairstyle-nya atau make up-nya. Dia bilang kayak enggak juga kok, ada yang kayak cewek udah confident dari luar tapi kelihatan kalau secara emosionalnya tuh dia nggak confident, dia masih ada insecure. Itu tuh bisa merusak ke confident dia yang ada di luar. Betul banget loh, banyak banget. Kayak this is so sad, tapi kayak gue banyak banget lihat cewek cantik yang kayak di luarnya di Instagram gitu ya, cantik, menawan, yang benar-benar kayak oh my god, kayak lu goals banget. Tapi ketika lu ngobrol sama dia, ketika lu interaksi sama dia, lu bisa tahu yang kayak gila ini orang insecure banget. Bener-bener. Yang kayak inner beauty tuh shines through banget loh ke outer beauty kalian. Jadi kayak make sure dalam deep down sudah confident dulu, baru nanti tuh itu bakal reflect ke outer beauty kalian banget. Betul. Just show up being you. Kayak nggak coba untuk menjadi orang lain atau fit in menjadi orang lain. Feel good about yourself. Dan kayak Jess bilang tadi bener. Kayak ketika kamu dari dalamnya itu merasakan itu, otomatis itu your energy, your aura itu bakal terpancar dan orang luar tuh bisa ngelihatnya gitu loh. Jadi kayak yang kita rasa mungkin orang cuma bisa ngelihat tampilan luar kita aja, tapi it's wrong girl. Maksudnya apa yang dari dalam pun bisa dilihat ketika kamu berinteraksi dan kamu ngobrol sama orang. Bener banget. One testimonial from myself itu soalnya gue udah work so hard to build my self confidence kan. Sekarang kalau gue ketemu orang, gue udah ketemu kayak I think 2 orang, dan dua-duanya mereka udah pernah bilang yang kayak gila aura lu tuh kayak bagus banget. Yang kayak you're so cheerful, you're so bubbly, you're so kayak gue ngomong gitu ya? positif banget gitu. Aku pernah ngomong gitu loh. Oh serius? Berarti 3 orang dong. Including me. Iya, jadi kayak you guys have to get that inner confidence to achieve that. Nomor 2, another thing yang kalian bisa lakuin supaya cowok atau nggak anyone lah respect sama kalian itu create peace around your life. Make sure hidup kalian tuh damai. Karena lingkungan kita tuh bisa berdampak ke kehidupan kita, emosi kita, perilaku kita. Jadi kalau misalnya kita ketemu calon pasangan gitu ya, cowok, terus mereka melihat lingkungan kita yang mungkin agak toxic atau nggak teratur, messy, atau nggak kayak dramatic sana sini, mungkin kita sama temen gak akrab, mungkin kita sama keluarga gak akrab, mungkin kita sama kuliah lagi gak jelas, atau kerjaan gak jelas gitu, itu tuh bakal kepancar banget ke outer beauty kalian lagi. Jadi itu bakal bikin orang tuh ngelihat kalian agak oh kok gini ya orangnya ya, terus the respect becomes lower karena di diri kalian sendiri kalian udah tahu kan kayak I have such a messy environment around me gitu loh. Jadi otomatis di diri kalian sendiri kalian bakal ngerasa insecure yang kayak oh I don't have my life together, kayak gue masih gini semua tuh masih nggak teratur. Tapi ketika kalian punya hidup yang teratur, kalian punya daily habits, kalian punya kerjaan yang teratur, hal-hal kayak gitu tuh bisa berdampak ke confidence kalian dan berdampak juga ke outer beauty kalian. Ketika kalian punya damai itu di sekitar lingkungan kalian atau di hidup kalian, kalian bakal
otomatis itu udah pasti di respect sama orang. Bener banget sih. Dan menurut aku ini ada hubungannya juga sama poin ketiga yang teman aku ngomong ini. Gimana dong supaya kita bisa create positive peace around ourselves gitu? Pertama kita harus mulai dulu dari diri kita sendiri juga. Betul. Kayak menurut dia ada 3 ya. Maksudnya pertama secara mentally atau kayak emotionally. Habis itu ada secara physically dan juga spiritually. Aku coba jelasin satu-satu ya. Kalau misalnya how to create peace within you secara physically itu kamu tuh sadar akan apa yang kamu masukin ke tubuh kamu. Misalnya dari pakaian, makanan, activity yang kamu lakuin, sehingga itu yang bisa memancarkan penampilan kamu dari luar. Contoh ya, kalau misalnya kamu makan aja sembarangan. Dalam artian sembarangan itu kayak nggak teratur. Karena kan ketika kamu memasukkan sesuatu ke tubuh kamu, itu reflect bagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Kalau kamu makan makanan yang kayak junk food, makanan-makanan yang kamu tahu itu nggak baik buat tubuh kamu, itu artinya bagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Terus kalau misalnya kayak olahraga deh, sesimpel olahraga. Walaupun olahraga itu adalah sesuatu yang kayak menurut aku ya pasti berat, semua orang juga nggak suka. Tapi di situ kita di challenge bagaimana kamu beneran mau gak sih achieve something yang bukan hanya looknya aja yang kayak oh gue lebih tone, oh gue lebih buff atau gue lebih apa, tapi itu tuh lebih kayak health and wellness yang mau kamu dapetin untuk diri kamu sendiri gitu. Kalau kamu sendiri aja nggak bisa consistently do something that challenging, itu akan kelihatan di luarnya gitu loh. For me, peace di dalam olahraga itu ketika aku ngelakuin yoga and gym. Di situ aku bisa menemukan peace. Kalau kamu gitu gak sih? Iya, aku juga sekarang lagi into pilates and weights. Itu sekarang lagi bring me so much joy and like confidence juga sih. Kayak imagine doing such a hard workout, terus lu sukses ngelakuin itu, terus kayak lu keluar-keluar kayak seneng banget. capek, tapi kayak you're so proud of yourself in a way. Itu sih banyak yang bilang research kayak ketika orang yang bisa involve in sports, in olahraga atau heavy activity yang memang berat, tapi itu worth it at the end, dia tuh orang yang lebih bisa survive in life. Oke, kita move on ke yang number 2. Itu adalah gimana caranya create peace secara mentally and emotionally. Menurut aku ini udah kayak so basic dan udah banyak banget di luar sana di-share tentang gimana sih supaya kita bisa punya kedamaian dengan pikiran kita sendiri gitu. Yang pertama-tama itu adalah healing from your own trauma dulu. Apapun trauma yang ada kamu punya di masa lalu, ya kalau kamu masih terlalu hold on to it. Iya, kayak kamu terlalu nggak mau melepaskan itu susah. Ini traumanya kalau misalnya contoh ya di relationship, contoh kamu punya pacar, dia nggak akan respect kamu terlalu gimana kalau kamu aja masih ngomongin terus tentang masa lalu kamu masih bahas terus tentang mantan kamu atau apa. Itu kelihatan kalau kamu tuh belum bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Aku jujur, aku kurang bisa respect orang yang dendaman. Misalnya antar temen cewek ya, misal waktu kita ketemu, cewek ini aja nggak ada salah apa-apa gitu sama dia, kenal aja nggak, cuman dia tuh yang udah kayak gue nggak suka banget dia kayak gini-gini. Benar. Itu tuh bikin kita jadi kayak gak respect gak sih? I think nggak cuma dendam sih. I think kayak it's when you throw so much hatred out to the world. Padahal lu bisa aja kayak move on and just carry on with your life and improve yourself in so many more ways. Tapi kayak instead kalau misalnya lu masih terus-terusan yang kayak gue benci sama orang ini, gue gak suka sama orang ini, terus-terusan yang kayak gitu, and not in a fun way ya, kayak in an actual kayak serious way, itu kayak agak kayak like lu kenapa kayak gini terus gitu loh, yang kayak itu sih kayak kenapa nggak kita lebih fokus ke sesuatu yang positif dari orang aja, ya nggak sih? betul. Dan yang terakhir itu adalah secara spiritually. Gimana cara kita berdamai? Yaitu kamu memfeed your spirit dengan sesuatu yang positif. Kamu seeking for growth, atau kayak kamu love to learn, atau misalnya kamu suka improve diri kamu di certain areas. Contohnya misalnya aku lagi suka yoga. Kamu itu pasti segala sesuatu ada gagal dan berhasilnya. Kamu mau untuk improve di situ karena kamu tahu itu misalnya bisa create a peace for you atau gimana. Atau misalnya ketika orang kritik kamu kayak mau bertumbuh dan bukannya malah kayak dia malah ngomongin gue, ini pasti orang iri sama gue yang gitu-gitu loh. Number 4, ini salah satu yang menurut gue paling kayak crucial, yang kayak harus kalian ikutin. Not to accept anything less than you deserve. Which is, kalian tuh harus udah tahu kalian tuh mau apa di hidup. Misalnya kalian mau A, tapi ada orang yang ngasih kalian B. Ya kalian jangan mau dikasih B kalau kalian maunya A. Kayaknya kalau misalnya di sebuah hubungan ya, cara pasangan kalian ngomong ke kalian, cara pasangan kalian berperilaku ke kalian, cara pasangan kalian treat kalian, apakah itu princess treatment
treatment, apa kalian tuh kayak diinjek-injek atau gimana, kalian tuh pantas dapat segini, jangan sampai kalian tuh Low kayak down your standard terima-terimanya ya. di bawahnya itu. It's not that kalian tuh undermining your value, but kalian tuh basically ngomong ke cowok ini tuh apa yang gue accept, ini tuh apa yang gue mau. Kalau lu nggak bisa kasih, okay, like it's okay, nggak apa-apa. Kayak kita nggak harus masuk ke jenjang yang lebih serius gitu lah. Contohnya kalian bos dan kalian hire karyawan. Ini karyawan satu telat terus, setiap hari telat, tapi kalian tuh nggak apa-apa terus. Yang kayak oh iya nggak apa-apa, hari ini macet ya, oh iya nggak apa-apa gitu. Lama-lama ini karyawan bakal apa? Ngelunjak, bener kan? Lama-lama kayak bos gua loh santai banget, bos gua mau telat 10 menit, 15 menit, 30 menit dia santai banget, dia kayak baik banget, dia kayak so forgiving. Jadi kalau misalnya di pasangan kalian, ketika kalian menerima pasangan kalian bertingkah yang kurang baik dan kalian menerima perilaku itu berulang-ulang kali, itu bakal berujung ke mereka akhirnya ya udah mereka bakal terus act like that because at the end of the day you accept them anyway gitu kan. Contohnya misalnya gini ya, kayak di dalam relationship pertama kali ketahuan selingkuh, terus kamu kayak ya udah kamu maafin ya kan. Terus udah gitu kedua kali kayak gitu lagi kamu maafin. Terus misalnya sampai ketiga, 4, 5 kali gitu. Akhirnya cowok ini tuh akan merasa kalau kamu tuh orang yang memaafkan. Akhirnya dia akan dan menerima apa adanya. Dan akhirnya in a bad way. Nanti ketika dia mau melakukan sesuatu yang mungkin akan mengecewakan kamu, dia akan ngerasa nggak apa-apa. Selama ini cewek gue selalu maafin. That's why itu saatnya dimana kamu tuh sebenarnya membukakan pintu dia untuk menginjak-injak standar yang kamu udah punya. Bener. Ya kan? That's why it's important to have standards first. Kalian harus punya standar dulu, dan setelah itu kalian bisa judge orang kayak gimana yang boleh masuk ke hidup kalian dan orang kayak gimana yang harus exit hidup kalian. Dan bener sih, kayak kamu harus tahu juga word kamu. Tadi menurut aku ada hubungannya ya antara kayak word dan juga kayak standard. Jadi ketika kamu udah tahu, oh gue deserve-nya kayak gini, jangan kamu malah menurunkan itu sehingga ya udah nggak apa-apa kamu terima terus. Karena ujung-ujungnya kamu akan attract orang-orang yang segitu juga levelnya gitu. Jadi kadang-kadang cewek tuh kelemahannya dia bisa bikin standar, tapi dia nggak bisa keep that to herself juga. Dalam artian bener banget sih. apa ya? Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kayaknya banyak cewek tuh terlalu forgiving. Misalnya gini, oh mereka sekali bentak. Oh ya udahlah, mungkin kayak waktu itu emang masalahnya emang gede. Emang kita lagi bad having a mood. good day gitu. Emang lagi ini itu. Banyak alasan yang sebenarnya cewek-cewek tuh ngasih ke cowok yang sebenarnya kadang cowok tuh nggak pantas dapet semua forgiveness itu gitu loh. So next kita move on ke yang terakhir. So kata temen aku ini salah satu yang menurut cowok penting karena dia greget kalau misalnya ketemu sama cewek tuh yang nggak bisa dikritik dan tidak mau bertumbuh dalam artian dia melakukan sebuah kesalahan. Oke, dia dikasih tahu, dia denger, tapi dia tidak ada that feeling yang membuat dia tuh pengen belajar dari kesalahan itu dan bertumbuh supaya menjadi orang lebih baik. Ada kaitannya sama maturity nggak sih? Kalau misalnya you're immature atau nggak lebih ke kanak-kanakan, kayak kalau misalnya lu dikritik atau nggak lu dikasih tahu kayak ini tuh lu nggak boleh ini, kayak mereka tuh bakal tend to like gue yang paling bener, yang paling stubborn. Itu gue sih dulu, itu gue banget dulu. Nah katanya lebih parahnya lagi paling benci kalau ketemu sama cewek yang kayak gini, dikasih tahu lu tuh salahnya kayak gini, tapi malah iya emang semua yang gue lakuin tuh salah. Oh tuh semua gaslighting. ini tuh bener. Yang kayak God. ketika dikritik pun dia udah nggak terima dan dia selalu ngerasa ketika orang mengkritik dia itu antara dia iri lah. Soalnya dulu temen aku yang cowok pernah putus gara-gara itu karena ceweknya nggak bisa dikritik dan serius? selalu dipikirnya iya, ujung-ujung gaslighting ceweknya. Kenapa cowok-cowok itu ngerasa itu adalah sesuatu hal yang value yang bagus ya di sebuah cewek. Karena istilah gini loh, kalian akan menjalani hidup yang sangat panjang untuk kedepannya dan kita pasti gak luput dari namanya problems, mistakes gitu kan. Kalau kamu aja gak bisa dikritik dan tidak mau grow, gimana nanti kalian mau tumbuh bersama-sama di kedepan. Benar sih. Dan dia akan tahu kalau misalnya cewek yang seperti itu dengan behavior kayak gitu, dengan environment yang kayak gitu, itu tuh bukan a healthy place for them to menjalankan hidup. Emangnya kamu mau stuck sama orang yang kayak dikritik nggak mau, bertumbuh nggak mau gitu? Pasti cowok juga nggak mau lah. As someone yang dulu paling nggak bisa dikritik, paling sotoy, paling keras kepala, gue bisa kayak gue ngerti. Ngaku beneran ngaku. Karena gue emang dulu kayak gitu banget. Tapi kan kayak menurut gue, with my case ya, itu comes with age sih. Dulu pas gue kayak gitu tuh gue masih kayak sangat-sangat remaja yang sangat pengen rebel gitu loh. I get it now that kenapa kok
dulu 16 or 17-year-old Jessica tuh kayak gitu. Tapi sekarang I think I'm like so much better at taking criticism sih. Karena gue sendiri juga ada motif gitu loh, yang pengen menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu loh. Lebih Ngerti baik. gak sih? Jadi that's why I'm so open to criticism. Tapi aku kebalikannya. Oh sumpah? Aku kebalikannya dari itu, tapi toxic juga. Jadi gimana? ketika orang kritik aku terlalu ngambil Too hard, ke dalam hati banget. Oh. Dan aku jadi overthink banget. Oh. Dan akhirnya oke. itu nge-create this pattern. Jadi aku selalu berpikir orang bakal pikir aku apa ya. Orang bakal oke. setiap kali aku mau ngelakuin sesuatu gitu. Itu juga nggak boleh Ya guys. nggak boleh. Itu terlalu toxic sih. Terakhir Oke. sebagai penutup, sebenarnya there are lots of ways buat dapat respect dari orang gitu loh. Tapi hal yang mengatasi 5 hal yang barusan kita omongin itu, ketika kalian punya respect untuk diri kalian sendiri, otomatis orang-orang di sekitar kalian dan lingkungan kalian tuh bakal punya respect untuk kalian. Ketika kalian membawa diri kalian sendiri dengan so much confidence, so much respect, orang-orang tuh juga bakal melihat kalian sebagai sosok yang patut dihargai, sosok yang patut di look up to gitu. Kalian harus respect ke diri kalian sendiri dulu. Kalian harus tahu kalau diri kalian sendiri tuh kayak deserves all the good things in the world, deserves all the best things in the world. Baru setelah itu kalian bisa yang kayak, oh inikah caranya yang kayak biar orang tuh respect ke gua. Ya, ngerti gak sih? Sekalian untuk mengkonklusikan, aku pengen sedikit cerita. Jadi aku tuh dulu juga tipe yang se-insecure dan se-nggak confident itu. Aku selalu kayak ngerasa kayak, ya aku nggak punya sesuatu untuk orang kenapa bisa respect sama aku. Kayak dulu, apakah aku pintar banget, aku juara apa gitu. Ini pas zaman-zaman SMA kuliah gitu ya. Apa aku juara 1? Enggak gitu. Apa aku yang cantik banget? Enggak. Nah dulu tuh aku terlalu merasa aku harus punya itu dulu supaya aku di respect. Bener. Tapi sekarang along the way aku suka baca buku, aku suka bertukar pikiran, dan aku punya peace itu, aku jadi kayak tahu semuanya itu start within, dan setiap orang punya keahlian mereka masing-masing. Dan sebenarnya respect itu bukan hanya kepada something achievement aja gitu, tapi lebih yang kayak tadi kamu bilang, ketika kamu merespect diri kamu, kayak tadi punya standar, gak punya toxic atau kayak bad dynamic sama orang-orang. Nah di situ benar-benar baru orang kayak, oh iya ya, dia respect diri dia, dan secara otomatis gue akan merespect lu kelihatan juga banget, gitu. Tapi kayak menurut gue, ketika satu orang tuh respect diri mereka banget, kelihatan banget di outer beauty-nya. Kalau kalian masih mempertanyakan self-worth kalian, kayak kenapa ya dia nggak menghargai gue atau dia nggak respect sama gue, balik lagi mungkin kalian coba boleh review lagi ke 6 ya total ya, berarti 6 poin tersebut 6 total sih 6. Untuk yang kayak tahu bahwa sebenarnya respect itu bukan datang dari apa yang kalian lakukan sehingga orang lain bisa respect kamu, kayak achievement itu, tapi all start within you. Dengan cara bagaimana kamu confident about yourself, about the peace you create within and around you, atau misalnya kayak tadi, kayak bagaimana kamu not accepting less than what you deserve. Kalau misalnya kalian punya tips lagi atau misalnya kayak apa yang udah kalian lakukan yang membuat kalian merasa kayak, oh ini juga adalah hal yang harus kamu lakukan supaya orang tuh nggak menginjak-injak atau orang tuh bisa respect sama kamu loh, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, subscribe, turn on the notification bell so you'll know every time we post a new video. Follow our Instagram and our TikTok at Tiba-Tiba Kepikir. And last but not least, thank you so much for watching this episode, everyone. Bye-bye!